Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk semua mahasiswa dan ibu dosen. Nah, kali ini dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Ghafur dan saya sendiri Muhammad Rifai akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kepemimpinan Strategis dan Transformasi BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Di slide kedua yaitu ada pendahuluan, di mana ada karakteristik utama kepemimpinan yang strategis. Menurut Nur 2017, Rahmat 2023, dan Lesmana, Macasin, dan Syahrizal tahun 2020. Pertama, visi jangka panjang, yaitu mengembangkan visi yang membimbing tindakan organisasi sesuai tujuan dan nilai inti. Kedua, orientasi pada perubahan, yaitu mampu membaca perubahan eksternal dan internal, serta merancang strategi adaptasi. Ketiga, fokus pada pencapaian tujuan, yaitu berpusat pada perumusan strategi efektif untuk mencapai sasaran jangka panjang. Yang keempat, yaitu kemampuan berpikir sistematik, adalah memandang organisasi sebagai sistem kompleks, memahami hubungan antar elemen. Yang kelima, kemampuan mengelola risiko, yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam lingkungan dinamis. Dan yang keenam yaitu keterlibatan karyawan, adalah melibatkan dan memotivasi karyawan, mengkomunikasikan visi dan strategi, serta menciptakan lingkungan yang inovatif. Pada slide ini akan kami bahas apa itu kepemimpinan strategis. Definisinya yaitu satu, pendekatan kepemimpinan yang fokus pada pengembangan dan implementasi strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Definisi yang kedua yaitu membutuhkan pemahaman mendalam tentang visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, kemampuan merencanakan dan mengelola langkah-langkah strategis untuk kesuksesan jangka panjang. Definisi yang keempat yaitu kepemimpinan strategis tidak alami, tetapi harus dipelajari. Pemimpin strategis harus mampu mendidik dirinya sendiri. Dan yang kelima, kepemimpinan strategis bertujuan berpikir strategis, berkomunikasi, bekerja sama untuk perubahan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan arahan Yanto Ramli tahun 2022. Kemudian ada kriteria kepemimpinan strategis. Menurut Yanto Ramli tahun 2023, satu, memiliki pandangan ke depan, informatif, pergaulan luas, visioner, konsisten, dan berkomitmen tinggi. Yang kedua, membina hubungan baik dengan semua pihak, membangun komunikasi efektif, menyatukan tim kerja, dan menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengelola sumber daya perusahaan, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya fisik, manusia, dan organisasi secara optimal. Yang keempat, menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan, yaitu memberdayakan tim kerja untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Dan yang kelima, menerapkan pengawasan dan perbaikan, yaitu mengembangkan tahapan pengawasan dan mengambil tindakan perbaikan jika ada penyimpangan. Oke, lalu yang selanjutnya ada gebrakan dari Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, yaitu upaya meningkatkan kinerja BUMN, yaitu asumsi berdasarkan ciri kepemimpinan strategis. Yang pertama ada restrukturisasi dan konsolidasi BUMN, yaitu penggabungan privatisasi atau penutupan BUMN tidak sehat untuk efisiensi. Lalu yang kedua ada peningkatan good corporate governance, yaitu GCG, yaitu penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Lalu yang ketiga ada pengembangan sektor-sektor strategis, fokus pada BUMN di sektor vital seperti energi, infrastruktur, atau digital. Lalu yang keempat, peningkatan inovasi dan adaptasi teknologi, mendorong BUMN berinovasi dan adopsi teknologi baru.
Lalu yang selanjutnya, pengaruh kepemimpinan Pak Erick Thohir yaitu berdampak positif pada kinerja organisasi BUMN. Peningkatan kinerja keuangan BUMN diharapkan keuntungan lebih besar dan kontribusi dividen signifikan. Lalu yang kedua, meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian, terciptanya lapangan kerja, peningkatan investasi, dan dukungan dari sektor real. Lalu yang ketiga yaitu jelas perbaikan citra dan reputasi BUMN. Meningkatkan kepercayaan kepada publik adalah hal utama. Dari entitas dan tidak efisien menjadi pilar ekonomi profesional. Lalu kaitan dengan 5 kriteria Yanto Ramli yaitu 2023, kiprah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat relevan. Memiliki pandangan ke depan. Pertama, kebijakan menunjukkan visi masa depan ekonomi Indonesia, menerjemahkan visi menjadi tindakan konkret, lalu membina hubungan baik dengan semua pihak, melibatkan komunikasi efektif untuk menyatukan tim kerja dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga ada mengelola sumber daya perusahaan, mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber daya BUMN, fisik, manusia, organisasi secara optimal. Lalu yang keempat adalah menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan, memperdayakan tim kerja untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Lalu yang kelima ada menerapkan pengawasan dan perbaikan, evaluasi untuk memastikan kesesuaian strategi dan perbaikan penyimpangan.